Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jamaah kajian pagi ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita telah diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, dan yang paling besar tak utama yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan pada hari ini saya ingin memberikan sedikit diskusi atau mungkin sedikit penjelasan terkait darah yang keluar pada wanita, yaitu terkait dengan haid, kemudian istihadah, ya, kemudian nifas, ya. Nah, dalam Islam darah yang keluar dari wanita itu ada 3 jenis tadi yang telah disebutkan. Nah, darah tersebut memiliki hukum dan berbeda definisinya, ya. Nah, untuk haid sendiri, bagaimana di Islam itu berapa hari lamanya, kemudian apa saja larangan yang dilakukan ketika wanita sedang haid. Nah, mari kita diskusikan di topik kajian ini. Seperti yang telah dicantumkan atau ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 yang bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tanzilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah gangguan sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, dari surah yang telah ada di dalam ayat Al-Quran tersebut, maka namanya haid pun itu memiliki aturannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, haid itu minimal sehari dalam semalam. Jadi 1 hari semalam itu bisa masa minimal haid, sedangkan kebanyakan yang dialami pada kaum wanita itu 7 hari. Tetapi masa maksimalnya adalah 15 hari. Jadi setelah 15 hari itu adalah disebut darah istihadah. Nah, ketika istihadah itu wanita tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, kemudian bisa beraktivitas misal membaca Al-Quran, tetapi ya tadi tertentu itu disebut darah istihadah, darah yang tidak sehat, atau wanita itu dikatakan sedang dalam kondisi sakit. Kemudian untuk nifas itu adalah
darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Biasanya untuk nifas itu waktunya adalah 40 hari. Tapi apabila bisa maksimalnya adalah 60 hari. Jadi setelah 60 hari itu juga bisa disebut darah istikhodoh yang wanita tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat begitu. Nah, sebenarnya apa saja ya yang dilarang ketika haid tadi yang lebih diulas, yaitu wanita tidak dianjurkan untuk sholat ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah salat, dan jika haidnya telah berhenti maka mandilah lalu kerjakanlah salat. Kemudian tidak diperbolehkan juga puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah apabila wanita sedang haid ia tidak boleh sholat dan puasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa di hari lain, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Kemudian tidak boleh tawaf. Untuk Rasulullah SAW bersabda, yaitu di sini dijelaskan, apabila kamu sedang haid maka lakukanlah semua praktik ibadah haji kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu suci. Nah, kemudian tidak boleh juga melaksanakan hubungan suami istri, dan itu beberapa salah satunya saja. Dan kemudian untuk wanita sendiri ada yang bisa untuk hafalan, masih bisa berzikir, dan dianjurkan juga untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya selain yang telah disebutkan tadi. Sekilas kajian hari ini. Kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.